Selamat siang semuanya teman-teman. Selamat siang juga untuk Bapak, Ibu. Sebelumnya terima kasih tadi pertanyaan tempat digunakan oleh Genpos untuk acara revolusi sosial media edisi keempat itu. Lama-lama sebenarnya sudah ada yang tahu sih Genpos itu apa? Sudah pernah lihat sosial medianya? Oke, kalau belum tahu kita kenalan dulu. Sebelumnya aku mau tahu nih, kalau Genpos itu punya jargon. Kalau nanti saya bilang Genpos, kalian bilang Voices the Generation, oke? Voices. Alhamdulillah di siang menjelang sore ini ya, kita masih bisa mengikuti satu acara yang diselenggarakan oleh apa tadi kantor Genpos. Termasuk ini ya, sama-sama kepada rumah saya panggil Mas Asyid, enak bisa dia gitu. Oke, Mas Peter Bagustan Yono ya, yaitu Direktur Manajer Surat Kabar Koran Jakarta. Beserta stafnya yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengulangi nama saya. Yang jelas saya ucapkan terima kasih sama Mas Peter ya, karena baru pertama kali Mas ya, sejahtera seperti ini. Saya lihat sih cukup antusias ya anak-anak, walaupun harusnya semua ikut gitu ya, tapi karena terbatas tempat dan waktunya mungkin anak-anak juga ada acara di luar, ya kita tidak bisa memaksa mereka untuk ikut acara. Tapi setidaknya ada perwakilan kelas, termasuk ada dari jurnalistik. Nah artinya apa? Mereka juga tahu tuh Mas, kalau nulis jurnalistik kayak apa sih, modelnya kayak gimana gitu ya. Kita tahu bahwa sekarang itu kan generasi Z atau generasi apa ya? Dua apa itu yang strawberry gitu. Kalau kita lihat itu mencet kayak gimana gitu. Tapi beda di zaman kita kali Mas ya. Karena kalau kita lihat, mohon maaf kalau saya mungkin 80-90 sama Bu Ira, Bu Murid ya. Jadi kalau dulu itu kita diomelin sama guru itu justru nggak mau lapor sama orang tua, kalau sekarang lapor. Jadi gurunya yang salah satunya gitu ya. Selamat pagi. Pagi. Sekali lagi selamat pagi. Baik, terima kasih semangatnya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Peter Bagustan. Saya di sini dalam kegiatan ini sebagai Managing Director untuk Media Koran Jakarta dan juga Genpos, yaitu sebuah movement dari Koran Jakarta yang diinisiatif oleh teman-teman semua yang ada di sini, di mana kita ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana bersosialisasi dengan sosial media, membaca media dan hidup di era zaman sekarang ya, semuanya serba digital. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Andoko beserta jajaran pembina dari organisasi siswa di sini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah inisiatif dan antusias buat datang. Tepuk tangan dulu terus semua. Nah, jadi kalau ngomongin digital kan ada apa? Satu, hardware ya. Hardware itu perangkat, komputer, gadget dan yang lain-lain. Yang kedua ada software, aplikasi, platform, sosial media yang teman-teman pakai itu software. Namun yang ketiga itu dalam segi brandware. Brandware itu adalah kita
manusia yang mengoperasikannya. Bagaimana dasar-dasar tentang jurnalistik secara sederhana. Nah, karena kan perkembangan sosial media yang saat ini membuka juga kesempatan buat teman-teman semua untuk lebih berekspresi dengan benar secara jurnalistik. Tapi ingat teman-teman, selama apapun itu yang teman-teman nanti terima, yang teman-teman harus ingat adalah mindsetnya, pola pikirnya. Ya, kalau konten itu bisa Google, bisa lihat di YouTube, banyak banget sumbernya. Tapi mindset, mumpung momennya kita bareng-bareng di sini, itu yang kita bisa adjust sama-sama untuk bisa bijak dalam bersosial media sebagai pengguna, terutama untuk generasi Gen Z, yaitu teman-teman semua. Terima kasih semuanya di sini. Tadi bisa yang kalian ada yang punya Instagram, punya telepon ya kalian. Tapi kalian para gadget sempat ditanya itu kayak, kok anak sekarang beda banget ya sama yang ada dulu. Pernah ada yang pertanyaan kayak gitu nggak sih? Yang pernah aja. Pernah ya, soalnya kayaknya yang kerjaan ini ya, yang pertanyaan kayak gitu. Soalnya kayaknya anak zaman sekarang itu pernah dicap kayak mentalnya lemah atau enggak mageran gitu, tapi mereka kreatif gitu, sisi positifnya. Dan Gen Z itu sering disebut iGen. Ada yang udah pernah dengar? Jadi kalian ini para Gen Z, ada yang tahu Gen Z itu kelahiran tahun berapa? Nah, kalian itu sebenarnya sering disebut tuh panggilannya tuh iGen. Apa sih itu iGen? Jadi kalian itu adalah generasi pertama yang benar-benar digital native. Jadi misalnya kita juga Gen Z teman-teman. Tim aku tuh Gen Z, tapi itu kita Gen Z, kepala Gen Z. Jadi ada masa di mana kita awal-awal tuh nggak terlalu kenal sama handphone. Ada satu zaman di mana kita masih nggak begitu penting handphone. Nggak kayak kalian sekarang ini kayak sekolah aja harus ada handphone, bener nggak? Dan apa sih digital native? Yaitu kalian yang lahir dan dibesarkan di era media sosial sama smartphone. Di sini siapa yang main TikTok mulu? Dan siapa di sini yang content creator? Kamu content creator kayak aku. Jadi kalau misalnya kalian tahu di balik sosial media Genvoice adalah aku. Jadi Genvoice adalah aku ya, gitu. Yang keempat itu Telegram. Kok banyak ya Telegram 64%? Ngapain ya ada Telegram ya? Apa? Emang iya? Kayaknya udah susah dari film-film gitu nggak sih? Maksudnya film drakor ya, drakor. Yang ketiga sarana hiburan, jelas itu dia media sosial kayak dibilang buat healing juga enggak, tapi kayak ngelihat orang stres seneng aja gitu ya, kayak orang-orang lucu gitu. Dan ini contohnya. Ada yang pernah lihat gak sih videonya? Tapi di balik sisi positifnya, jelas pasti banyak sisi negatifnya. Yang pertama, kecanduan terhadap internet. Coba di sini siapa yang kayak gak bisa nggak buka IG atau TikTok sehari? Ada yang kayak betah nggak kalau bisa kalau sehari bisa sekali doang lihat gitu? Ada nggak? Nggak ada ya. Pasti semuanya langsung pergi ke sana gitu ya. Atau ada nggak yang kayak ya biasa aja gitu, nggak aktif-aktif banget gitu? Atau kalian ada pattern Instagram? Kan ada tuh kalau misalnya kalian Instagram suka kalian gak sih Instagram orang kayak anjir terkonsep banget gitu loh Instagramnya kayak oke nih gue soalnya ini nih gue pengen upload kayak gini, gue pengen uploadin nih foto-foto ini nih. Kalian kayak gitu nggak? Atau nggak belum sampai situ? Belum. Tapi pengen nggak sih kayak gitu? Soalnya kan sekarang juga sosial media bisa jadi acuan para HR nanti pas nyari milih kalian di tempat kerja loh. Jadi kalian mulai dari sekarang bisa loh manfaatin sisi positif tadi buat bikin bangun personal branding kalian di sosial media gitu. Jadi gampang kegiring opini, dapat informasi yang salah dan negatif. Gimana sih biar nggak kena berita hoax? Nih, cek dulu faktanya. Sama pahami mana berita yang hoax dari cara pengutipan, dan nanti ini bakal dibahas sama materi kedua tentang jurnalistik. Jadi kalian bakal diajarin, kalian jadi tahu nih dari penulisan caption yang tertera di sosial media tuh kalian tahu, oh ini beritanya hoax nih karena nggak jelas asalnya dari mana gitu. Jadi nanti materi bakal ajarin kalian gimana sih tahu cara penulisan teknik jurnalistik
dari media-media sosial. Jadi kalian bisa tahu mana berita yang benar, mana yang enggak gitu. Jadi kalian harus tahu kalau kalian main sosial media itu harus tujuannya positif ya. Misalnya kayak tadi, misalnya kalian mau jadi content creator, mau jadi bisnis online, atau mau jadi belajar aja dapat ilmu, freelancer. Jadi kalian harus tahu kalau main sosial media itu tujuannya harus positif. Paling itu aja materi dari aku. Kalian ada yang mau ngobrol sama aku atau ada yang mau ditanyain? So teman-teman, ini diri saya dan sudah diperkenalkan. Sebelumnya saya kerja di Tirto ID dan di Koran Jakarta. Koran Jakarta saya pegang media online dan media koran, media cetak, koran. Nah, ini adalah hal yang saya banggakan juga untuk menjadi bagian dalam jurnalisme gitu. Karena jurnalisme itu adalah salah satu dari 4 pilar demokrasi, baik di dunia maupun di Indonesia. Teman-teman di sini pasti udah akrab banget sama pilar demokrasi ya. Kalau di kita itu ada eksekutif, presiden, wakil presiden, ada legislatif, DPR, MPR, ada legislatif, MA, MK, dan di bawahnya itu ada pers. Kenapa sih ada pers kayak gitu? Ada yang tahu nggak? Belum ya? Nah, jadi gini teman-teman, fungsi kita adalah memastikan ketiga di atas kita ini, eksekutif, legislatif, dan legislatif itu bekerja sesuai koridornya, bekerja untuk rakyat seperti itu. Dan bentuknya itu sekarang itu nggak cuma di media massa gitu, bisa juga kayak di media sosial. Jadi kita bisa misalnya bentuk infografis lalu kita kirim salah satunya di post juga, itu juga nanti bisa ditampilkan seperti itu. Nah, nilai berita itu ada 5 seperti yang tadi disinggung. Yang pertama itu penting adalah semakin penting dari seseorang misalnya seperti presiden, itu dia akan semakin banyak diberitakan. Ini adalah kerangka berita. Untuk yang S1 jurnalisme pasti udah paham banget disampaikan kayak gini. Ini pakai cetek banget kali gitu. Yang pertama itu biasanya terdiri dari informasi paling penting atasnya itu biasanya adalah 5W1H. Pasti dapat 5W1H di sini ya teman-teman. What, where, who, why, how kayak gitu. Itu pasti dilihat berita. Misalnya telah terjadi kecelakaan yang menimpa si A misalnya pada pukul berapa, di mana dan kenapa, lalu bagaimana penanganannya, itu ada di paragraf paling awal. Lalu masuk itu akan tumbuh berita. Itu biasanya informasi-informasi yang menjelaskan tadi, informasi di atas yang menjelaskan si 5W1H itu biasanya akan menjelaskan lagi bagaimana si why-nya atau bagaimana si penanganannya dan segala macam kayak gitu. Lalu ada kalau berita ini adalah bagian yang bisa dibilang kalau nggak ada itu nggak apa-apa. Apa sih yang sebenarnya kita dibutuhkan oleh masyarakat itu? Jadi nggak cuma apa sih yang masyarakat itu ingin tahu gitu, tapi apa sih yang masyarakat butuhkan kayak gitu. Misalnya mungkin masyarakat ingin tahunya soal kabar Raffi sama Nagita atau Cipung lagi ngapain ya, udah bisa jalan atau belum gitu, makan apa ya Cipung gitu. Tapi kita lihat masyarakat tuh butuh tahu misalnya soal Omnibus Law, misalnya soal pengadaan holding yang miliar rupiah kayak gitu. Jadi teman-teman, kalau kasus cukup itu seperti ini yang pernah saya buat demo. Misalnya Pulau Jawa terancam bencana hidrologi selama pandemi. Lalu ada meningkatnya ancaman cybercrime. Terus yang terakhir adalah Indonesia masih darurat kan mutlak. Ini adalah judul-judul yang singkat, padat, representatif, dan juga tapi sekaligus provokatif gitu. Kita biasanya pakai sentimen-sentimen negatif kalau untuk provokatif, misalnya darurat, lalu ada ancaman, lalu ada juga terancam di atas. Jadi ini kita berusaha untuk benar-benar baca nih. Kalau lihat judulnya, kayak kita pasti merasa kayak terancam apa nih? Kita apalagi bagi kita yang memang hidup di Pulau Jawa gitu ya. Pasti kita ada keinginan untuk membaca karena kita tinggal di pulau ini gitu. Kalau pulau ini terancam bahaya, itu pasti sangat relate ke kita sebenarnya teman-teman. Sekian dari saya. Di akhir kata saya mau bilang, semoga kita bisa membedakan gitu ya, mana berita yang memang bertujuan untuk mencerdaskan kita dan mana yang berita-berita yang hendak memecah belah kita sebagai bangsa Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ingin